Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan-kerusakan manusia jahiliyah sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dinaikkan ke langit, tinggallah sahabat-sahabat beliau melanjutkan tugas beliau. Semakin hari, situasi dunia semakin memburuk, lebih-lebih lagi setelah 500 tahun dan seterusnya dari kenaikan beliau ke langit. Akan tetapi dari sekian banyak kerusakan-kerusakan manusia di seluruh dunia, orang-orang yang paling rusak, manusia-manusia yang paling bejat waktu itu adalah orang-orang Makkah jahiliyah sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerusakan manusia Makkah jahiliyah waktu itu bisa ditinjau dari banyak segi, di antaranya dari segi akidah. Meskipun orang-orang Makkah tahu bahwa alam semesta dicipta oleh Allah, tetapi tidaklah mereka itu langsung menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebagian besar orang Makkah waktu itu menyembah berhala. Berhala mereka yang paling besar adalah Hubal yang ditaruhnya di dalam Ka'bah. Kemudian di sekeliling Ka'bah bergantung 360 buah berhala pujaan, belum dihitung lagi berhala-berhala yang ada di rumah masing-masing orang-orang jahiliyah ketika itu. Orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala dengan berbagai macam alasan. Di antaranya, yang pertama, sebagai perantara mereka kepada Allah, karena menurut anggapan mereka bahwa kalau mereka langsung menghadap kepada Allah, mereka merasa tidak pantas karena masih kotor dengan dosa. Maka berhala itulah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, sebagaimana pernyataan mereka yang diterangkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian yang kedua, sebagai alasan orang-orang jahiliyah menyembah berhala adalah menurut anggapan sebagian mereka bahwa berhala itu hanyalah kiblat, yang disembahnya adalah Allah Azza wa Jalla, tetapi kelihatannya seperti menyembah berhala. Kemudian alasan yang lain, sebagian lagi orang-orang jahiliyah meyakini bahwa di dalam berhala itu ada syaitan yang mengatur bahagia atau sengsaranya manusia. Mereka menyembah syaitan yang ada dalam berhala itu supaya diberi hidup bahagia. Ada juga orang Makkah yang menyembah matahari karena dianggapnya matahari itu banyak jasa memberikan sinar dan panasnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Matahari itu dibuatkan berhala yang menggenggam mutiara. Mereka menyembahnya 3 kali sehari, yaitu waktu terbit matahari, tengah hari, dan waktu tenggelamnya. Sebagian lagi menyembah bulan karena menurut mereka matahari tidak pantas disembah sebab panasnya menyiksa manusia. Sedangkan bulan hanya bersinar tetapi tidak panas. Bulan juga mereka buatkan berhala. Mereka menyembahnya dengan puasa pada awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Ada lagi yang menyembah bintang karena menurut anggapan mereka bulan itu sebentar-bentar kecil, kemudian besar, kecil lagi, kemudian hilang. Sedangkan bintang itu tetap. Maka menurut mereka bintang lebih pantas disembah daripada yang lainnya. Di samping itu ada pula yang mencela orang yang menyembah apapun, karena menurut mereka alam semesta ini tidak dicipta oleh siapa-siapa, jadinya semata-mata karena peredaran massa. Mereka dinamakan kaum dahri. Dahri artinya massa, dan mereka inilah tidak bertuhan, serupa dengan kaum komunis di zaman modern. Kemudian kerusakan-kerusakan orang-orang Mekah jahiliyah bisa ditinjau dari kerusakan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, orang-orang Makkah umumnya pada zaman itu memeras orang lain dengan cara menjalankan riba. Mereka memberi hutang dengan bayaran harus berlipat ganda.
yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sistem peras memeras, isap mengisap merajalela karena mereka hidup dalam berdagang. Kemudian kerusakan orang jahiliyah bisa kita lihat dalam bidang politiknya. Orang Makkah hidup berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Antara suku yang satu dengan suku yang lain jarang ada persatuan. Yang menonjol adalah rasa tinggi diri, rasa dendam, dan rasa curiga mencurigai, sehingga sering terjadi pertumpahan darah antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Suatu kabilah akan merasa kuat apabila banyak orang laki-lakinya, kuat ekonominya, dan lengkap persenjataannya. Itulah sebabnya kalau orang-orang Mekah jahiliyah gembira kalau melahirkan anak laki-laki dan sangat benci kalau melahirkan anak perempuan. Umumnya kalau melahirkan anak perempuan, mereka marah dan merasa malu. Anaknya lalu ditimbunnya hidup-hidup karena anak wanita tidak dapat diharapkan untuk ikut berperang. Kalaupun anak wanita itu diberi hidup, nanti kalau sudah bisa bekerja, ia dipaksa bekerja sebagai budak untuk menutup rasa malu keluarga. Kemudian kerusakan yang lain orang-orang jahiliyah dahulu adalah dalam bidang munakahat atau dalam bidang pernikahan. Umumnya orang-orang Arab jahiliyah dalam bidang menikah membolehkan poligami sampai beberapa saja. Lebih jahat lagi dari itu, mereka membolehkan poliandri atau bersuami banyak. Bukan menjadi celah pada anggapan mereka, berlakunya 8 macam pernikahan keji. Di antaranya, yang pertama, nikah ishtirak atau kawin kongsi, yaitu seorang wanita punya suami sampai 10 orang. Kalau wanita itu melahirkan, maka suaminya yang 10 orang itu diundang hadir semuanya. Kemudian anaknya diserahkan kepada suaminya yang paling kaya. Kemudian ada nikah sifah, lebih buruk lagi dari nikah ishtirak tadi. Dalam nikah sifah ini, suami yang seorang istri tidak berbatas jumlahnya, bisa sampai 20 orang ataupun seterusnya. Kalau wanita itu nanti sudah melahirkan, maka suaminya itu harus hadir semuanya dikumpulkan. Lalu dicocokkan wajah anak itu dengan suaminya, dan anak itu akan diserahkan kepada suaminya yang paling mirip dengan anak itu. Kemudian ada nikah syighar. Yang dimaksud dengan nikah syighar ini adalah saling kawin tanpa mas kawin. Sebagai contoh, Abu Lahab menikahkan Abu Sufyan dengan adiknya Hindun. Maka Abu Sufyan mengawinkan Abu Lahab dengan adiknya bernama Asiyah, sama-sama tanpa mas kawin. Kemudian pernikahan yang dibolehkan oleh mereka yaitu nikah mut'ah, nikah sementara. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk masa 4 bulan atau masa 1 tahun. Kalau batas waktu itu sudah selesai, maka wanita itu dikembalikan lagi kepada keluarganya. Kemudian pernikahan yang dibolehkan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu adalah nikah jam'i, yaitu memadu beberapa orang wanita yang bersaudara kandung. Menurut anggapan mereka, itu sangat baik karena mertuanya satu dan semua anak-anaknya punya kakek dan nenek bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada pernikahan makti atau nikah makti atau kawin paksaan. Orang kaya di Makkah biasanya punya istri sampai 10 orang atau lebih. Mereka mencari wanita keluar daerah karena di daerahnya sendiri wanita sudah kurang. Orang yang demikian selain mempunyai anak-anak yang sudah dewasa, juga istrinya banyak sekali yang masih muda-muda. Nanti kalau orang tua itu sedang sekarat, semua istrinya harus hadir dengan anak-anaknya sekaligus. Adapun anak-anaknya itu bukanlah hadir untuk menyambut jenazah ayahnya, melainkan untuk merebut ibu tirinya yang masih muda. Mereka membawa kain. Begitu nyawa ayahnya habis, maka berlomba-lombalah mereka menyelimuti ibu tirinya dengan kain itu. Mana yang dapat dia selimuti, itulah yang dibawanya pulang menjadi warisannya. Masalah harta nanti mereka urus belakangan. Biasanya wanita yang diperlakukan begini tidak senang, tetapi mau tidak mau mereka harus tunduk pada kemauan adat. Jadi dalam hakikatnya kawin yang demikian adalah kawin paksaan. Kemudian pernikahan yang dibolehkan mereka adalah nikah mubadalah. Maksudnya para suami berunding untuk bertukaran istri dalam waktu tertentu menurut kemauan mereka. Kalau waktu perjanjian sudah habis, maka istri harus sama-sama dikembalikan lagi. Kemudian pernikahan terakhir yang dibolehkan oleh orang-orang jahiliyah Makkah ketika itu adalah nikah istibdha.
Maksudnya, kalau seorang suami menginginkan istrinya melahirkan anak yang gagah atau pintar seperti seseorang, maka istrinya itu dia serahkan kepada orang yang gagah atau pintar itu sampai istrinya hamil. Kemudian nanti bila istrinya telah dihamilkan oleh orang itu, dia ambil lagi. Jadi istrinya dianggapnya seperti sapi atau onta yang dicarikan pejantan yang baik untuk menghasilkan keturunan yang baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat beriman, demikianlah gambaran orang-orang jahiliyah ketika itu sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quranul Karim. Waktu itu dunia seluruhnya seakan-akan berseru bahwa dia sudah jemu dengan pertumpahan darah dan segala macam kejahatan-kejahatan lainnya. Dunia menginginkan juru penyelamat yang akan mengubah wajah dunia yang sedang memburuk itu menjadi sebaik-baiknya dan secerah-cerahnya. Kalau yang akan dipakai waktu itu adalah kitab Taurat, maka sesungguhnya Taurat itu sudah tidak sesuai dengan zaman dan hanya cocok buat umat Bani Israel saja. Kalau akan ditampilkan kitab Injil, maka Injil pun sudah tidak mampu mengatur situasi dunia, dia hanya cocok bagi umat Bani Israel juga. Kini dibutuhkan satu kitab suci yang universal, karena yang akan diperbaikinya adalah dunia seluruhnya, bukan hanya Bani Israel, bukan hanya orang Mekah saja, bukan hanya bangsa Versi, Yaman dan lain sebagainya, tetapi seluruh dunia dan buat selama-lamanya sampai dunia ini berakhir. Maka satu-satunya kitab suci yang bersifat universal dan cocok sejak zaman onta sampai zaman atom adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Maka tampillah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran ini tampil dan sanggup memperbaiki wajah dunia menjadi sebaik-baiknya dan selalu cocok dengan zaman. Al-Quran sanggup memberi jawaban atas segala kejadian di zaman onta. Al-Quran pula siap memberikan koreksi atas kesalahan-kesalahan ahli fikir dan filsafat zaman manapun. Al-Quran pula yang sanggup mengendalikan manusia dalam kemajuan di bidang teknologi agar penciptaan alat-alat yang serba canggih jangan sampai digunakan untuk merusak. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah mujizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku sampai selama-lamanya. Wallahu a'lamu bis-shawab.